Sujud akan memeluknya, akan mencium kening dan pipi kanan kirinya. Niatnya itu ya. Begitu masuk membuka tirai, si suami itu langsung mendekat, berusaha mau memeluk istrinya, tapi tiba-tiba apa yang terjadi coba? Ketika olahraga kemudian ada atlet yang cedera kita semprot. Nah, itu juga termasuk itu masuk lokal. betul, itu anestesi lokal dengan sprayer. Kan mungkin masyarakat nggak tahu ya operasi dibius, yang bius siapa gitu kan? Mungkin bisa diceritakan. Tentu dengan berkolaborasi dengan dokter spesialis anestesi. Ketika memang semua orang tentu mempunyai rasa takut cemas ya apabila manakala apalagi ya ketika kita akan melakukan operasi. Kemudian pasti juga takut lah. Saya pun mesti takut lah walaupun yang setiap hari berkecimpung di kamar operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat ceria semua? Ketemu lagi dengan kami di Obseria, obrolan seru dan ceria. Oke, di Obseria kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari teman-teman perwakilan teman anestesi ya. Kita sambut Mas Fahrudin Eskepners. Selamat datang Pak Udin. Selamat datang. Bagaimana kabarnya Mas Udin? Alhamdulillah baik walaupun agak sakit paru ini banyak nyindir. Agak parau ya. Anestesi ada nyindir. Iya ya. Karena Simatupang Mbak. Oh gitu. Anestesi. Siang malam tuh panggilan. Iya. Ya, sahabat ceria semua, untuk episode kali ini tentunya kita akan mengupas banyak hal terkait narasumber kita ya di dunia peranestesian gitu ya Pak Udin. Betul. Ya. Siapa tahu ada penonton yang belum tahu anestesi itu Ya, apa itu Mbak itu Tia? apa? Ya. Ya, silakan Mas Fahrudin Ya. jelaskan apa itu anestesi Anestesi itu apa Oke. Mas Udin ya? Jadi anestesi itu kalau dari pengertiannya ya dari etimologi atau asal usul bahasa itu anestesi berasal dari bahasa Yunani. An itu artinya tidak, kemudian anestesi itu artinya tanpa rasa, merasakan. Jadi anestesi itu adalah suatu keadaan tanpa bisa merasakan atau sensasi. Kemudian secara utuhnya bahwa anestesi itu adalah suatu tindakan medis dengan pemberian obat-obat tertentu sedemikian rupa sehingga pasien itu tidak bisa merasakan nyeri pada saat pembedahan dan untuk juga prosedur medis yang lain, bukan hanya untuk pembedahan. Jadi begitu, Mbak. Bukan mati rasa ya. Ya mati rasa, mati nyeri untuk sementara waktu. Ya untuk anestesi itu kan kayaknya kalau nggak salah itu banyak macamnya gitu ya Mas Udin ya. Bisa minta tolong dijelaskan coba untuk masyarakat umum. Ya, jadi untuk jenis anestesi itu ya pilihannya sebenarnya hanya ada 3 ya. Untuk memilih anestesi mau jenis apa juga tergantung pada satu riwayat penyakit pasien, kemudian lokasi pembedahan di area mana, atau juga bahkan pasien boleh memilih jenis tindakan anestesi yang akan dilakukan selama itu aman untuk pasien. Kemudian anestesi itu dibagi menjadi 3 jenisnya ya. Satu anestesi lokal, kemudian yang kedua adalah anestesi regional, dan yang ketiga adalah anestesi umum atau total. Anestesi lokal dan regional ini pasien masih terjaga, pasien masih tersadar, tapi dia bisa menghilang sensasi nyerinya ketika dilakukan pembedahan atau tindakan atau prosedur medis yang lain. Kalau ada lokasi tertentu gitu betul, ya. betul. Tapi kalau total itu atau general anestesi itu pasien hilang kesadarannya untuk sementara waktu dan tidak merasakan nyeri apapun pada saat dilakukan pembedahan. Seperti itu, Mbak. Oke. Nah, itu bedanya itu apa Mas biasanya? Kalau yang lokal itu yang operasi apa? Kayak misalnya sesar itu pakainya yang general atau yang lokal? Ya, kalau untuk anestesi lokal biasanya untuk operasi-operasi yang relatif kecil. Tapi itu relatif ya, artinya pasien pun bisa memilih itu menjadi bius general, itu bisa, itu tergantung pilihan pasien juga. Boleh ya. request? Boleh, asal itu aman untuk pasien. Dan sesuai indikasi ya. Kemudian misalnya pada saat untuk
heading luka atau menjahit luka, misal kena pisau gitu ya, kemudian dibawa ke puskesmas atau vaskes, akan dilakukan penjahitan atau heading, itu biosnya biasanya lokal. Jadi disuntikan di area yang akan kita lakukan penjahitan. Atau anestesi lokal itu banyak ya, contohnya Mbak Dias, Mbak Nino pernah melihat ini ketika olahraga kemudian ada atlet yang cedera kita semprot. Nah, itu juga termasuk itu masuk lokal. betul, itu anestesi lokal dengan sprayer atau bisa saja dengan topikal atau salep gitu ya, salep analgesi. Setelah diolesi salep beberapa waktu, maka hilanglah sensasi nyeri di area yang dioleskan itu. Nah, bedanya sama yang regional. Kalau yang regional itu biasanya untuk operasi-operasi yang di daerah perut sampai ke bawah atau ekstremitas bawah kaki ya. Contohnya operasi-operasi seksio sesarian, kemudian operasi hernia, kemudian operasi hemoroid atau ambeien ya, atau operasi-operasi mungkin tumor benjolan di kaki, itu menggunakan bius yang regional atau separuh badan, jadi masih tetap terjaga. Tapi jangan khawatir, tidak merasakan sakit apapun itu, walaupun dia terjaga. Kalau orang regional itu lebih luas ya Mas. Maksudnya Lokal mungkin sekitar situ betul. lebih luas gitu ya. Betul sekali. Kalau yang umum, Kalau yang Oh ya. biasanya pasien apa itu Mas? Ya. Kalau yang bius umum? Kalau yang bius umum itu atau general anestesi itu biasanya untuk pasien-pasien yang area operasinya itu di daerah regio atau area perut ke atas ya. Di dada, ekstremitas tangan, kemudian di daerah kepala, di daerah rongga hidung, pernafasan dan sebagainya ya. Itu menggunakan bius yang total atau umum atau general anestesi. Itu Pak. Ya ini Mas, untuk pengetahuan masyarakat juga ya, untuk tindakan anestesi ini atau yang biasa dikenal dengan pembiusan itu profesi apa saja yang terlibat? Maaf, yang profesi apa saja yang berwenang ya, berwenang untuk memberikan tindakan itu, seperti itu. Kan mungkin masyarakat kadang nggak tahu ya, operasi dibius, yang bius siapa gitu kan? Mungkin bisa diceritakan. Jadi sebagaimana tugas dan tanggung jawab bahwa penata anestesi adalah memberikan pelayanan asuhan kepenataan anestesi, tentu dengan berkolaborasi dengan dokter spesialis anestesi. Ketika kita melakukan asuhan kepenataan anestesi, yang jelas itu adalah kewenangan penata anestesi. Misal dengan kolaborasi, tentu kita sebagai penata anestesi ya melaksanakan advis dari dokter spesialis anestesi tersebut. Banyak ya, rincian kegiatannya itu banyak, tugas dan kewenangannya banyak sesuai dengan Permenkes yang ada. Begitu. Oke, berarti untuk masyarakat di luar sana ya, kalau mau operasi itu yang memberikan ya pembiusan itu dari dokter spesialis yang bekerja sama dengan tim perawat anestesi. Khusus ya, soalnya dibius itu sama dokter spesialis ya dan teman-teman perawat yang kompeten. Biasanya itu masyarakat itu pada takut Mbak kalau mau operasi, terutama takut dibius. Itu seperti apa sih risikonya Mas Din? Ya, jadi kalau memang semua orang tentu mempunyai rasa takut cemas ya apabila manakala apalagi ya ketika kita akan melakukan operasi. Kemudian pasti juga takut lah, saya pun mesti takut lah walaupun yang setiap hari berkecimpung di kamar operasi apalagi yang membius ya. Ya artinya pasien itu tidak tahu memang karena cemas itu memang karena tidak tahu, sehingga yang perlu kita lakukan treatment adalah memberikan edukasi kepada pasien. Terutama semestinya itu jauh hari ya sebelum dia operasi ya. Ketika idealnya ya, ketika dia sudah di kamar operasi ada beberapa cara dan ini salah satu keunggulan di tim IBS, tim anestesi di RSUD Cibarang ya. Jadi begitu. Jadi bagi yang cemas tidak usah khawatir, insya Allah kita akan bimbing, kita akan dampingi sehingga pasien itu mengurangi kecemasan ya. Jadi komitmen kami di pelayanan bedah adalah begitu pasien masuk diantarkan oleh petugas ruangan ke kamar operasi, kita langsung melayani dengan semboyan kita, melayani dengan ceria. Ceria lah ya. Ya indikator. Apa ada inovasinya sih
dari ada anestesinya sepertinya Mas. Iya. Bisa diceritakan mungkin inovasi Ya, dari ini berlanjut ya. Iya. Jadi begitu pasien diantar oleh petugas keluarga masuk ke kamar operasi, begitu pintu dibuka, langsung pertama adalah sebagai indikator bahwa kita melayani dengan ceria adalah memberikan senyum. Memberikan senyum kepada petugas, memberikan salam kepada petugas, kemudian kepada keluarga dan pasien ya otomatis ya. Ya misal selamat pagi Bapak Ibu dan petugas gitu misalkan ya. Kemudian setelah pasien itu dilakukan timbang terima antara petugas ruangan dan petugas IPS, pasien itu diganti dengan baju khusus gitu. Di baju khusus untuk di kamar operasi ya. Setelah di kamar operasi setelah ganti baju, kemudian pasien dibawa masuk ke ruang tunggu. Nah, ruang tunggu operasi atau namanya kalau di IPS itu ruang induksi. Nah, di ruang induksi itulah kita juga nanti berperan dalam hal edukasi sehingga mengurangi kecemasan pasien. Apa yang diedukasi di ruang induksi itu? Ada beberapa hal. Yang pertama tentang prosedur tindakan pembiusan yang akan dilakukan, dan ini salah satu inovasi dan salah satu keunggulan di betul. Ada video, ada monitor besar terpampang di dinding ya. Jadi di situ ada video, ini loh prosedur regional anestesi seperti itu, ini loh cara pembiusannya itu. Kemudian tidak hanya itu, pasti kita ketika menghadapi dengan situasi baru, lingkungan baru, tempat baru, tentu akan menimbulkan stres atau kecemasan. Nah, jangan khawatir, di RSUD Aji Barang khususnya di IPS juga kita ada inovasi namanya tur IPS ya. Bukan tur wisata ya. Ini tur IPS. Artinya begitu pasien datang ke ruang induksi, diperlihatkan video prosedur tindakan anestesinya, diperlihatkan ini loh ruang kamar operasi seperti ini, dari pasien pertama masuk ke ruang tunggu, kemudian ke kamar operasi, suasananya seperti ini loh, proses sebelum pembiusannya seperti ini loh, proses pembedahannya seperti ini, sampai pasien keluar, kemudian pasien di ruang pemulihan, sampai kemudian pasien bangun tersadar dijemput oleh petugas dari ruangan yang tadi. Nah, situ semua ada videonya. Jadi mudah-mudahan dengan video ini pasien semakin tenang, mantap. Oh, ternyata gambarannya seperti itu. Bisa saja karena cemas, karena memang tidak tahu. Jadi seperti itu, Mbak Dias. Perlu dicontoh tadinya, Mbak ya. Jadi video kan jadi lebih mudah memahami ya. Mudah memahami, mudah mengerti ya. Ini Mas Udin kan setahu kami ya sudah lama ya bertugas di anestesi. Nah, tentunya banyak punya pengalaman menarik ya terkait dengan pelayanan ke pasien. Ya, bisa cerita nggak sih sedikit tentang pengalamannya yang menarik gitu kepada kami gitu, kepada penonton sekalian juga. Jadi kalau bicara pengalaman jelas ada ya. Tapi pada prinsipnya namanya pengalaman itu indah untuk dikenang, tapi jangan untuk diulang, Mbak. Indah dikenang, jangan untuk diulang. Ya, betul. Ini mau pengalaman yang menarik atau yang lucu atau yang dramatis ini? Yang lucu aja. Ya. Ya, ada pengalaman lucu ya. Saya pun kadang sendiri ya masih teringat ketika membayangkan pengalaman itu ya, sambil ada melamun gitu ya. Saya itu sampai sekarang itu masih ketawa. Ketawa sendiri ya. Padahal udah lama sekali kejadiannya. Jadi waktu itu ada operasi darurat ya. Sito ya gitu. Nah, betul, kalau istilah medisnya itu sito ya, pasien seksio cesaria. Kebetulan pas waktu itu ada 2 pasien ya, sekitar kurang lebih jam 12 malaman itulah. Wow. Malam ya. Jam-jam lagi merasa ngantuk, baik petugas maupun penunggu pasien, apalagi penunggu pasien ya yang mungkin sudah lama menunggu. Ya, singkat cerita operasi sudah selesai 2 pasien, karena operator atau dokter opsinya itu hanya 1, kan operasinya gantian itu. Ya. Ada Nyonya A dan Nyonya B. Nah, Nyonya A yang sudah dioperasi terlebih dahulu. Nyonya A sudah selesai operasi, sesar ya, keluar kemudian ditempatkan di ruang pemulihan atau ruang penjemputan. Ya, jadi
setting tempat ruang pemulihan itu ini hanya dibatasi oleh tirai. Jadi ini tirai, ini pasien. Ya, jadi pasien, kemudian ini pintu penjemputannya di sini. Jadi orang masuk, petugas masuk, keluarga pasien masuk dari sini. Terhalang tirai baru ke pasien. Nah, pasiennya waktu itu operasi sesar, pasien waktu itu sesuai dengan prosedur ya, menggunakan masker. Ditaruh sudah sini. Saya memanggil keluarganya. Saya keluar memanggil keluarganya, saya buka pintu kamar bedahnya itu, pintu instalasi bedah sentral. Saya bilang, maaf, keluarga pasien Nyonya A ada, semua orang ada beberapa sih ya, pas malam diam, melihat tapi diam saja ya. Oh gitu. Berarti bukan keluarganya gitu ya? Mungkin. Semuanya Ya. Pak Udin. Saya ulangi lagi yang kedua, siapa tahu lagi kondisi panik gitu ya, atau ngantuk gitu ya, karena menunggu pasien yang sedang operasi. Keluarga pasien Nyonya A ada, masih sama, dia melihat saya. Apa harus lebih spesifik pikir saya gitu. Saya ulangi. Suami pasien Nyonya A ada, tiba-tiba ada satu orang yang berdiri. Bapak, suami Nyonya A, betul. Oke Pak, silakan masuk. Nah, dia masuk, membuka tirai. Saking senengnya si suami itu ya, saking penasarannya, juga dibalut mungkin dengan kelelahan selama menunggu proses persalinan dan penasaran ya. Dan sekaligus mengucapkan terima kasih mungkin pada istrinya dengan wujud akan memeluknya, akan mencium kening dan pipi kanan kirinya, niatnya itu ya. Begitu masuk membuka tirai, si suami itu langsung mendekat, berusaha mau memeluk istrinya, tapi tiba-tiba apa yang terjadi coba? Si wanita itu merajuk, kaget. Merajuk kaget sambil tangannya itu menahan agar suami si laki-laki itu tidak mendekat gitu. Jangan. Ternyata ketika suami mau mendekat itu, mau mencium pipi kanan dan kening si wanita itu, yang istrinya itu ternyata baru sadar, loh, ini ternyata bukan istri saya. Padahal udah 3 kali dipanggil tadi ya. Betul. Masya Allah. Dengan sebutan nama khusus Khusus suaminya nyanyiin apa? Itu apa yang terjadi itu Mas Udin? Ya, suami itu langsung mundur pelan balik kanan dengan tersipu malu ya. Saya pun aslinya di hati ketawa, ketawa. Kenapa tahu gitu Mas? Saya bersihkan keluar, saya juga minta maaf pada bapak itu ya, dan minta maaf pada ibu itu ya, karena bagaimanapun ibu itu juga tidak nyaman ya. Itu pengalaman yang membuat saya sampai sekarang itu kalau teringat itu tertawa sendiri gitu, iya. Dan harapan saya tadi itu kenangan pengalaman yang indah dikenang tapi jangan diulang. Ya. Betul. Gitu Mbak Dea. Oh iya. Pengalamannya sangat bergeli juga ya kalau ini sebenarnya ya, Masya Allah, emang Karena dibayangkan Anda yang enggak. Sudah berusaha dipanggil sampai 3 kali, tapi karena tengah malam mungkin ya Pak ya, jadi mungkin keluarga pasien entah ngantuk, entah kurang fokus, jadi terjadi kejadian tadi. Baik Pak Udin, berhubung waktu sudah menunjukkan waktunya sudah akhir acara ya. Oleh karena itu perbincangan kita kali ini di episode ini kita cukupkan sampai sekian. Terima kasih banyak atas sharing-sharing yang mengenai tadi ya. Penjelasannya biar nggak takut ya masyarakat ya, semoga ya. yang menyimak ke podcast ini bisa sedikit memahami tentang dunia prosedur pembiusan anestesi di rumah sakit seperti itu. Baik, terima kasih perhatiannya sobat ceria sekalian. Terima kasih Pak Horudin Eskepres atas kehadirannya. Ya, kita ketemu lagi di Obseria episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.